Ketika Saat Memilih Tiba, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marjuki. Namaku Tommy. Kata orang, aku cukup gagah kalau mengenakan jaket kulit. Entah yang gagah jaketnya, tak kupusingkan benar. Yang jelas, sampai saat ini aku masih diakui sebagai mahasiswa Fakultas Teknik Kimia di sebuah universitas negeri terbesar seantero Nusantara. Hampir sarjana, walau masih kurang 30 kredit plus skripsi dan KKN. Saat ini, aku duduk di kursi paling belakang sebuah bis wisata, menghadap 49 butir kepala yang terkantuk-kantuk. Kukira selain aku, hanya supir saja yang tidak tidur. Kalau saja leherku cukup panjang, aku akan bisa mengulurkan kepala lewat jendela dan melihat spanduk panjang yang diikatkan pada badan bis. Tapi aku tak perlu lagi susah-susah mengulur leher. Aku sudah hafal tulisan yang tertera di spanduk itu. Studi Komparasi Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM, Jawa Timur, Bali. Dalam bis ini ada 2 bis yang berangkat. Terdapat 6 orang gadis. 2 di antaranya cantik dan manis. 4 yang lain sebenarnya manis-manis juga, tapi karena keempatnya sudah punya pacar, apalah gunanya bagiku? 2 gadis itu, yang cantik namanya Selvi dan yang manis Rika. Sama-sama kuincar. Naksir boleh saja kan? Mau 1, 2, atau selusin. Belum tentu diterima juga. Aku berdiri, meliukkan pinggang yang pegal sesudah duduk berjam-jam dan berjalan ke depan. Rupanya perkiraanku salah. Banyak juga yang tidak tidur selain aku. Bahkan, Selvi sedang mengadu muka dengan halaman-halaman buku. "Halo Sel," sapaku ketika lewat di sampingnya. Selvi mengangkat muka. "Halo Mas Tom," sahutnya dengan senyum. "Buku apa?" Aku menunjuk pada bukunya dengan mataku. Selvi membalikkan sampul buku itu, menunjukkan padaku. Ku baca judulnya, Politik, Kebudayaan, dan Manusia Indonesia, tulisan Alfian. Hebat banget bacaan cewek cakep ini. "Tak takut pusing membaca dalam bis?" tanyaku. "Selvi memang cari pusing kok. Biar ada alasan ketemu Pak Dokter kita. Iya kan Sel?" Celetuk Titik yang rupanya juga tidak tidur. Aku memandang Selvi dengan cemburu. Pasti Agus yang dimaksud. Agus adalah lulusan Fakultas Kedokteran yang kemudian kerja di sebuah reaktor nuklir dan akhirnya ditugas belajarkan di jurusan Teknik Nuklir UGM. Dengan sedikit rasa iri, kuakui orangnya memang simpatik, masih bujangan lagi. Celaka bagiku kalau Selvi menaruh hati padanya. Tapi Selvi tenang-tenang saja. "Alah, Ti, kalau ada minat bilang aja terus terang. Gak usah dilempar ke orang lain," kata Selvi sambil kembali memusatkan perhatian ke halaman-halaman bukunya. Titik tertawa.
Dan aku lega bukan main. Lihat padaku, Sel. Masa sih aku gak cukup meyakinkan untuk menggandengmu? Mas Tom, Mas Tom. Nah, tak ada seorang gadis pun bisa memanggil dengan semanja ini kalau bukan Rika. Aku beringsut mendekati tempat duduk gadisku yang kedua. Apa, Rika? Sebenarnya aku ingin menambahkan sayang. Tapi karena di belakang punggungku ada selfie, aku tak mau memenggal kepala sendiri. Lagi pula akan kedengaran konyol dan gombal. Mas Tom, katanya mau ngasih jeruk. Mana? Aku haus banget nih. Rajuk si manis dengan gayanya yang menawan. Tuh, di belakang ada satu keranjang. Tapi tinggal kulitnya. Mas Tommy. Mulutnya yang mungil memberengut. Menggemaskan dan membuat aku serasa mabuk. Habis, salah sendiri tadi gak mau ambil. Makanya jangan ogah-ogah tapi mau, anak manis. Kepalaku pusing, Mas Tom. Rika menekan-nekan keningnya. Aku ada neuralgin. Mau? Rika mengangguk. Ketika aku kembali ke belakang untuk mengambil obat pusing, Selfie sudah asik kembali dengan bukunya. Benar-benar kutub buku. Sama-sama menarik, tapi alangkah beda. Si kutu buku dari teknik sipil berpembawaan tenang, agak pendiam, dan memiliki tampang pemikir. Selfie tampak yakin dengan dirinya, smart, dan tak pernah merepotkan orang lain. Belum pernah kulihat dia mengeluh sakit atau capek. Minta bantuan orang lain, apalagi. Kepadanya seolah-olah dunia takluk. Tetapi orang pun merasa sejuk bersamanya. Kata-katanya sedikit, tapi efektif dan tertata. Berdiri di samping Selfie membuat semangat berjuangku membuncah. Membuat aku bersungguh-sungguh memandang hidup dengan masa depan. Sedangkan Rika tampaknya tak begitu tertarik pada buku. Dunianya adalah dunia yang penuh tawa, manja, dan gembira ria. Pembawaannya yang lincah, manis dan manja membuat siapapun ingin selalu berada di dekatnya. Dia bagaikan seekor kupu-kupu yang terbang ke sana kemari dengan sayap-sayapnya yang indah. Tetapi sekaligus seekor kucing yang dengan manjanya menyusupkan kepala ke tangan orang yang disukainya. Untuk Rika, seorang pemuda pasti bersedia terjun ke sungai tanpa sedikit pun merasa keberatan. Malah mungkin merasa dirinya telah menjadi pahlawan. Dan pemuda manapun selalu ingin menjadi pahlawan di depan seorang gadis cantik yang begitu menawan, termasuk aku. Bersama Rika hidup terasa ringan, ceria, dan tak ada tempat untuk bersedih. Siapa yang tidak bingung menghadapi pilihan yang demikian sulit? Dan ini tentu saja baru pilihan untuk mencintai, bukan pilihan untuk bercinta. Sebab untuk bercinta dibutuhkan kesediaan dari kedua belah pihak. Dan siapa berani menjamin Selfie atau Rika mau berpasrah cinta kepadaku? Aku belum ingin menunjukkan perhatianku secara terang-terangan. Seorang gadis biasanya jadi kikuk dan secara tidak sadar menyekenario tingkah lakunya bila tahu ada seorang lelaki naksir dirinya. Aku tak senang yang begitu. Wajar saja. Biar jelek asal tidak dibuat-buat. Sembari begitu, tentu saja aku berusaha agar mereka tertarik padaku. Soal nanti aku tak jadi memilih salah satu, toh tak rugi mendapatkan perhatian gadis-gadis yang cantik. Hayah, Tommy,
Khayalanmu selalu saja melambung jauh melebihi tinggi tubuhmu. Tiba saat menyeberangi Selat Bali. Hari masih pagi. Udara dingin. Pulau Dewata mengintip malu-malu dari balik kabut tipis. Kami berada di atas KM Gilimanuk yang konon kabarnya pernah terbalik di selat ini. Beberapa orang berdiri sepanjang dek menjenguk ke bawah. Di ujung deretan itu kulihat Selfie dengan syal lehernya yang hangat. Aku bergabung dengan mereka, tentu saja memilih tempat di dekat Selfie yang tetap cantik sekalipun belum mandi. Dingin Sel, aku memberitahukan kehadiranku. Selfie menoleh, tersenyum. Masih lebih dingin anak-anak itu, sahutnya sambil menunjuk ke bawah. Mataku mengikuti arah jari telunjuknya. Di bawah kami, di dalam air yang dingin menggigit, beberapa anak kecil mengapung-apung. Kulit mereka hitam coklat terbakar matahari, kurus tapi kuat. Wajah-wajah yang mirip patung kayu itu menengadah kepada kami, menunggu lemparan uang logam yang akan mereka kejar dan selami ke dalam air. Seorang anak bahkan terang-terangan meminta dengan teriakannya yang sengau. "Sini om, 1000 saja om." Dan ketika sekeping koin 1000-an melayang ke dalam air, tubuh hitam itu bergerak dengan gesit untuk menangkapnya sebelum sampai ke dasar laut. Waktu mereka timbul kembali, uang logam recehan itu sudah ada dalam gigitannya. Tak baik melamun pagi-pagi, kataku melihat Selfie merenung-renung. Aku memikirkan anak-anak itu, sahutnya tanpa menoleh. Apa pikiranmu? Manusia memperlakukan manusia lain seperti ikan. Coba, apa bedanya anak-anak itu dengan ikan yang kita lempari dengan makanan, lalu berebutan untuk mendapatkannya? Di atas sini kita menonton mereka seolah-olah mereka bukan manusia seperti kita juga, melainkan mainan hidup yang mengasihkan. Tapi kita tidak menyuruh mereka berbuat begitu kan? Mereka sendiri yang minta uang dari kita, bantahku. Tak ada seorang pun menyuruh seorang wanita menjadi pelacur. Tapi ketika mereka menjadi pelacur dan para lelaki datang sebagai pelanggan, apakah para lelaki itu tidak ikut bersalah? Tugas kita adalah mendidik agar masyarakat menjadi baik, bukan malah mendukung kerusakannya. Aku memandang gadis di sampingku dengan terpesona. Jeans dan t-shirtnya mutakhir. Begitu juga model rambutnya. Tak kusangka dari penampilan ngepop begini akan keluar renungan yang sedemikian humanis. Kupikir ini hanyalah salah satu bentuk dari kebudayaan mengemis yang menjangkiti segolongan masyarakat bawah kita. Tak beda dengan beberapa petani dusun yang setiap waktu-waktu tertentu mengemis ke kota untuk menambah penghasilan. Aku menimpali. Iya, Selfie mengangguk. Bedanya, pengemis biasa tak perlu menjadi tontonan untuk mendapatkan uang. Selfie mengusap keningnya dengan wajah sendu. Aku jadi ingat adik-adikku yang masih kecil. Tak akan terpikir oleh mereka ada anak-anak lain yang harus demikian mengorbankan harga diri untuk bisa mempertahankan hidup. Mereka beruntung bisa hidup kecukupan. Ketika Ferry mulai bergerak, Selfie mengatakan ingin duduk. Dan aku pergi untuk mencari Rika. Kutemukan si manja itu di atas geladak, sibuk berfoto dengan teman-temannya. "Hai Mas Tom, sini dong Mas, foto sama-sama." "Dari tadi kemana sih?"
serunya dengan renyah. Dan tanpa canggung dipegangnya lenganku, ditarik untuk diajak foto bersama-sama. Aku tentu saja tak keberatan digandeng gadis manis begini. Rika memang suka berfoto dan tidak canggung berpose. Sekali dimintanya Lilis mengambil foto kami berdua. Aku penasaran. Ingin tahu apa pendapatnya tentang anak-anak kecil yang sebelum ferry berangkat berkecimpung di air menunggu lemparan koin. Kesempatan itu tiba ketika kami duduk memesan kopi hangat. Anak-anak kecil. Rika mengerutkan kening. Aku tak begitu memperhatikan. Kenapa sih? Aku menggeleng. Gak apa-apa. Kulemparkan pandanganku ke tengah selat Bali yang masih sepi. Enak ya di tengah laut? Kau lihat bayangan hitam samar-samar di sana itu, Rik? Rika memicingkan matanya, menatap arah yang kutunjuk. Mana sih? Aku gak lihat apa-apa, sahutnya. Itu tuh yang di sebelah sana, masa gak lihat? Benar, gak terlihat? Aku menegaskan. Beneran. Aduh, jangan-jangan mataku sudah harus pakai kaca beling ya Mas Tom? Desahnya dengan cemas. Aku tersenyum. Enggak apa-apa. Aku juga gak lihat kok, sahutku dengan tenang. Mas Tom jahat. Pekik Rika dengan jengkel. Habis lenganku dicubiti kukunya yang runcing. Dan aku tertawa gelak-gelak. Bersama Rika, tak perlu lagi aku merenungkan mengapa anak-anak kecil mengemis. Mengapa pelacuran dibiarkan. Hidup adalah untuk dinikmati dengan gembira. Bukan dihabiskan untuk merenung-renungkan sesuatu di luar diri kita. Di Bali, kami mengunjungi pembangunan sebuah hotel di pinggir pantai. Hotel ini akan dibuat setaraf dengan hotel berbintang 5. Arsitekturnya khas Bali, dirancang oleh insinyur-insinyur anak negeri. Dari lobi di sebelah belakang, orang bisa langsung menikmati deburan ombak samudra Indonesia. Hebat memang. Artistik dan menyatu dengan alam. Ingin tahu berapa sewa kamarnya per hari? $500. Ya, mudah-mudahan saja telingaku salah dengar. Aku berjalan-jalan di sela bangunan setengah jadi itu bersama Rika. Setiap sudut, setiap detil, diamati Rika dengan penuh kekaguman. Sebuah kamar tidur bersegi 6 yang menghadap laut, rupanya sempat menyita seluruh minat gadis itu. Rika mengembangkan kedua belah lengannya di ambang jendela kaca yang lebar sampai ke lantai dan dinding di kiri kanannya. Besok bulan madu kesini, katanya sambil tersenyum kepadaku. Manis sekali senyum itu. Dan aku berjanji dalam hati akan mengumpulkan uang seminggu sekali $500 agar bisa membawa Rika berbulan madu kesini. Rikaku yang manis dan molek. Kami bertemu rombongan anak-anak lain dan Rika terpisah dariku. Tepatnya, aku yang memisahkan diri. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan si kutu buku dari teknik sipil itu melihat hotel mewah begini. Kutemukan Selvi berjalan sendirian, tenang dan tidak ragu-ragu. Sebuah kamera foto tergantung di bahunya. Tampaknya tidak digunakan. Jaket seragam studi komparasi yang semuanya berukuran L tampak seperti menelan tubuhnya yang ramping. Namun toh malah membuatnya kelihatan gaya. Cewek dilarang jalan sendirian, tegurku setelah sampai di sampingnya. Selvi memutar kepalanya.
Jadi harus dijalankan orang lain. Dia tersenyum. Nah lu Tom, aku mendelik padanya. Dan Selfie tertawa. Kadang-kadang bisa menggemaskan juga si cantik ini. Kami berjalan lambat-lambat di ruangan besar yang kelak akan menjadi bar. Apa katamu melihat hotel ini, Sel? Bagus, komentar Selfie, mengamati konstruksi bangunan sambil mengangguk-angguk. Tentu asik kali ya berbulan madu di sini. Bulan madu? Selfie tertawa mengangkat bahu. Terlalu mewah. Aku takut malahan gak bisa menikmati bulan maduku karena pusing memikirkan rekeningnya. Jadi, apa yang menarik bagimu? Maksudku, yang kau lihat di sini. Selfie menebarkan pandangannya ke sekeliling bangunan. Buruh-buruh bangunan berkeliaran di sekeliling kami, sibuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Buruh-buruh perempuan itu, katanya perlahan. Sudah kuduga. Memang, hampir 40% pekerja bangunan ini adalah wanita Bali. Dengan kain panjangnya yang lusuh dan kedodoran, mereka naik tangga, menatah atau mengecat. Yang bekerja di terik matahari membungkus kepalanya dengan selendang atau handuk. Tersentuh hatiku melihat bagaimana mereka naik ke atas truk, menurunkan pasir dengan sekop, dan mengangkat batu di atas kepala. Ini benar-benar kuli kasar. Tapi wajah mereka yang polos dan lugu tak mencerminkan ekspresi apa-apa. Seolah-olah kerja itu memang sudah sewajarnya mereka lakukan. Hasil emansipasi, aku coba memancing. Hasil kemiskinan dan keterbelakangan. Mereka jadi kuli karena butuh uang dan tidak punya bekal pendidikan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Banyak wanita menjadi sarjana, tapi masih lebih banyak lagi yang tidak berpendidikan, yang terpaksa bekerja di luar kodrat kewanitaannya. Sambungku memperkuat pendapatnya. Selfie mengangguk. Padahal wanitalah yang terutama bertugas mendidik anak, mendidik bangsa. Apa jadinya suatu bangsa kalau kaum wanitanya masih terbelakang dan tidak berpendidikan? Aku tak menjawab. Di kepalaku hanya ada satu pikiran. Sungguh tolol lelaki yang tak menginginkan gadis seperti ini. Waktu seminggu hanya membuat aku tambah pusing. Dua-duanya menarik. Dua-duanya mempunyai kelebihan. Rika membuatku riang gembira. Selfie mengajak ke dunia yang dewasa dan penuh kesungguhan. Rika manja dan membuat aku merasa benar-benar jadi lelaki. Selfie menguras kekagumanku dengan kepribadiannya yang cerdas dan mandiri. Ini adalah perjalanan terakhir. Begitu bis tiba di Jogja, kami akan berpencaran kembali ke gedung kuliah masing-masing. Rika ke arsitektur yang terletak di pojok utara Bulak Sumur, Selfie ke kampus teknik sipil yang juga di utara, dan aku lagi-lagi berputar di kampus teknik kimia di Sekip. Aku harus memutuskan. Sekarang. Tapi yang mana? Atau tak usah memilih sama sekali? Sayang dong. Melepaskan gadis-gadis semenarik itu adalah ketololan yang tak bisa dimaafkan. Gawat. Bis sudah sampai di Prambanan dan aku belum menentukan pilihan. Ya Tuhan, tolong dong. Bis akan langsung menuju Sekip
dan anak-anak boleh pulang ke rumahnya masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri. Rika ribut. Gimana dong aku pulangnya? Rumahku jauh. Malam-malam begini mana ada kendaraan. Putar kota sebentar kenapa sih antar aku? Rengeknya kebingungan. Malam memang sudah cukup larut. Pukul 11 lebih. Nanti cewek-ceweknya diantar, sahut Yudo, pimpinan rombongan. Rika menoleh ke belakang, ke tempat dudukku. Aku cepat-cepat membungkuk, berlagak membetulkan tali sepatu. Ketika aku angkat kepalaku, Selvi tengah mengemasi barang-barangnya. Sebuah tas pakaian besar, 2 buah tas plastik oleh-oleh, dan sebuah tas tangan yang dicangklong di bahu. Aku turun di Adi Sucipto saja, Mas, daripada nanti balik lagi. Dia berkata pada Yudo, tenang dan tidak ragu-ragu. Ada barengannya enggak? Selvi menggeleng. Enggak apa-apa, jalan sebentar aja kok. Yudo kelihatan tidak enak hati. Tapi siapa yang mau turun di Adi Sucipto untuk mengantar Selvi? Dari Adi Sucipto ke Jogja masih cukup jauh. Tengah malam lagi. Dan semua sudah capek. Semua mau cepat sampai ke rumah. Selvi agaknya menyadari itu. Dengan senyum, dipandangnya Yudo yang dirisaukan tanggung jawab. Tak apa-apa, sungguh. Aku kenal semua orang di daerahku. Termasuk gali-galinya? Tanya Yudo dengan mengangkat alis. Selvi hanya tertawa. Dan bis berhenti di perumahan Adi Sucipto. Selvi mengangkat tas pakaiannya dengan tangan kiri. Sementara kedua tas plastik berisi oleh-oleh dijinjingnya di tangan kanan. Enak dan tidak repot. Lalu tanpa dibantu siapapun dia turun. Wajahnya tenang dan yakin, tak sedikit pun mengharap bantuan apalagi belas kasihan dari 40 pemuda yang ada di dalam bis. Saat itulah pilihanku jatuh. Saat melihat dia berdiri dengan teguh dan yakin di pinggir jalan dengan beban di kedua tangannya. Wajahnya cantik dan tubuhnya ramping. Tapi di dalam dirinya tersimpan keberanian dan keteguhan yang tiada tara. Inilah gadis yang harus mendampingi hidupku. Inilah dia, Tommy. Tunggu. Aku mau turun di sini. Kataku dengan tegas. Kujinjing tas pakaianku dan aku melompat turun. Sejenak kemudian, bis menderu di belakang punggungku. Selvi menatapku dengan diam. Wajahnya tiba-tiba menjadi lembut, manis dan menyentuh hati. Aku senang Mas Tom turun di sini, katanya perlahan. Ku angkat tas pakaiannya dan kami berjalan lambat-lambat. Semula aku ragu-ragu mau turun. Mengapa? Selvi memandangku. Kau seolah-olah tak membutuhkan perlindungan siapapun. Aku takut kehadiranku hanya akan mengganggumu. Selvi tertawa, merdu. Mama dan Papa mendidik agar aku tidak menggantungkan diri pada orang lain. Tapi bagaimanapun, suatu saat seorang gadis akan membutuhkan perlindungan dari seseorang. Kami berpandangan. Dan senyumnya di tengah malam itu terasa begitu indah. Seindah bulan purnama bulat di atas kepala kami.